Apa itu trauma? Trauma bisa menimpa siapa saja dan kapan saja tanpa memandang ras, umur, dan waktu. Stres dan trauma yang dialami akibat kejadian hebat menimbulkan perasaan sakit pada seseorang, baik fisik maupun mental, dan bahkan sering menyebabkan beberapa gangguan emosional atau psikologis di kemudian hari yang disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, atau juga disebut dengan gangguan stres pasca trauma. Orang yang mengalami PTSD umumnya dihantui pengalaman traumatis yang mereka alami baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, menurut Kanapa membagi trauma ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama, trauma situasional adalah trauma yang disebabkan oleh situasi seperti bencana alam, perang, kemalangan, kendaraan, kebakaran, rompakan, pemerkosaan, penceraian, kehilangan pekerjaan, ditinggal mati oleh orang yang dicintai, gagal dalam perniagaan, tidak naik kelas bagi beberapa pelajar, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada trauma perkembangan, di mana trauma dan stres yang terjadi pada setiap tahap perkembangan seperti penolakan dari teman sebaya, kelahiran yang tidak diingini, peristiwa yang berhubungan dengan kencan, berkeluarga, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada trauma intrapsikis, adalah trauma yang disebabkan kejadian dalaman seseorang yang memunculkan perasaan cemas yang sangat kuat seperti perasaan homoseksual, benci kepada orang yang seharusnya dicintai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada trauma eksistensial, yaitu trauma yang diakibatkan karena kurang berhasil dalam hidup. Yang selanjutnya, tujuan konseling traumatik. Menurut Muro dan Kotman menyebutkan bahwa yang pertama berpikir realistis, bahwa trauma yang dihadapi klien adalah bagian dari kehidupan. Dan yang kedua, memperoleh pemahaman tentang peristiwa dan situasi yang menimbulkan trauma. Yang ketiga, memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma. Yang keempat, belajar keterampilan baru untuk mengatasi traumanya. Contohnya, Rizal adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang tinggal di suatu daerah konflik perkauman. Dalam suatu pertengkaran 5 tahun yang lalu, Rizal melihat ayah dan kakak lelaki tertuanya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, kemudian dipertontonkan di pasar. Pada waktu peristiwa tersebut terjadi, ia tersembunyi ketika rumah mereka diserbu. Sejak itu, Rizal selalu dihantui mimpi buruk tentang kematian ayah dan kakaknya. Setiap kali melewati pasar tersebut, ia selalu merasa ketakutan dan keringat dingin mengingati tempat itulah dulu kepala ayah dan kakaknya dipertontonkan. Akibatnya, Rizal selalu mengelak pasar dan berbagai pusat keramaian lain yang dapat mengingatkannya kembali akan peristiwa tersebut. Rothbaum menyatakan perawatan pemulihan untuk trauma yang berkepanjangan melalui terapi kognitif adalah lebih efektif daripada dipilih obat-obatan seperti retakeserotanin atau daripada tidak ada rawatan pemulihan dalam mencegah post-traumatic stress disorder. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa rawatan dan pencegahan PTSD dapat dilakukan dengan menghilangkan rasa ketakutan dari rangsangan traumatik dengan menggantikannya pada rangsangan yang lain. Pengobatan psikoterapi. Para terapis percaya bahwa 3 jenis psikoterapi adalah yang paling efektif untuk mengobati PTSD. Yang pertama, relaxation training, yaitu belajar mengontrol ketakutan dan kecemasan secara sistematis dan merelaksasikan kelompok otot-otot utama. Dan yang kedua ada breathing training, yaitu belajar bernapas dengan perut secara perlahan-lahan, santai, dan menghindari bernapas dengan tergesa-gesa yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan reaksi fisik yang tidak baik seperti jantung berdebar dan sakit kepala. Yang ketiga ada positive thinking dan self-talk, yaitu belajar untuk menghilangkan pikiran negatif dan mengganti dengan pikiran positif ketika menghadapi hal-hal yang membuat stres. Yang keempat ada assertiveness training, yaitu belajar bagaimana mengekspresikan harapan, opini, dan emosi tanpa menyalahkan atau menyakiti orang lain. Yang kelima ada thought stopping, yaitu belajar bagaimana mengalihkan pikiran ketika kita sedang memikirkan hal-hal yang membuat kita stres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.